Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan saudari berada kembali lagi bersama Bang Aril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi bersama untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer. Di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan kabar gembira bahwa sudah ditetapkan BKN katanya kawan-kawan ya. Ini kriteria tenaga non ASN atau honorer yang akan diangkat jadi P3K tahun 4. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, terus di kopi gitu kan ya. Nah, informasi yang makin sampaikan dalam episode ini sebetulnya makin lansir dari www.ayubandung.com. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subrek, nanti silakan subrek ke sana, atau untuk memastikan kebenaran dari informasi yang makin sampaikan, silakan kawan-kawan meluncur ke kolom deskripsi, karena Maki biasanya selalu sertakan informasi yang makin sampaikan di kolom deskripsi untuk nanti kawan-kawan bisa memastikan sendiri kebenaran dari informasi yang diberikan ini. Nah, informasinya adalah berkenaan sudah ditetapkan BKN katanya ya. Ini kriteria tenaga honorer yang diangkat P3K 4. Ya, bahasanya memang diangkat tapi tetap melalui CAT, tes gitu dulu gitu kan ya. Cuman untuk memudahkan pemahaman kita jadi diangkat gitu. Ini posting boleh Bang Ajis Ganjar Widya Mukti. Terima kasih Bang ya. Jumat 12 Juli, sudah lama kawan-kawan ya, namun makin berkesempatan untuk berbagi kepada kawan-kawan semua. Tapi tidak salahnya ya kita ketahui apa sih kriterianya gitu. Mari kita simak video sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ya ini. Gitu kan ya. Ayubandung.com nih, tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K telah ditetapkan oleh BKN. Ya, siapa saja sih mereka? Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Ya betul kawan-kawan. Jadi diterbitkannya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2003 ini adalah sebagai bukti pemerintah ingin memberikan sebagai bentuk pemerintah memperhatikan kawan-kawan yang sudah berkontribusi besar untuk bangsa ini ya. Kawan-kawan yang sudah tidak pernah lelah mengabdi untuk bangsa ini ya, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Nah, saatnya sekarang kawan-kawan menerima buah hasil dari pengabdian tersebut tanpa pernah lelah itu. Nah, ini disebutkan di pasal 66 di kawan-kawan, nanti kawan-kawan cek lagi bahwa semua tenaga non ASN dan apapun istilahnya katanya di sana ya, jadi mau yang kita kenal mungkin istilahnya tenaga honorer ya, tenaga apa yang lain sebagainya di daerah lain misalkan, harus sudah tuntas per Desember 2024 kawan-kawan. Nah, itu dia. Nah, jadi ini adalah kabar gembira, jadi ada kepastian untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi gitu kawan-kawan. Tuh pada pasal 66 disebutkan tuh kawan-kawan, tenaga honorer dan sejenisnya tuh katanya ya wajib dihukumnya juga ya, diselesaikan pertanyaan paling lambat Desember 2024. Sekarang sudah masuk tanggal bulan Juli ya, tanggal 16 ya kalau tidak salah sekarang. Nah, ini sudah bentar lagi hitung waktu kawan-kawan ya. Kalau tidak seleksinya bulan ini, pembukaannya ya sekitar Agustus lah atau September lah, nggak masalah lah, kapanpun itu, yang penting kawan-kawan Desember harus sudah tuntas jadi ASN P3K gitu kawan-kawan. Kapanpun tesnya ya kawan-kawan, yang penting jadi P3K gitu Desember gitu kan, mengantongi NIP dan gajian nanti Januarian lah gitu. Gitu kan ya. Penentuan harus termasuk verifikasi dan validasi. Nah, ini dia tuh berkataan dengan validasi ini ya, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Setelah itu, sejak undang-undang nomor ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer selain pekerjaan nih. Jadi semenjak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini diluncurkan, diterbitkan, berlaku gitu ya, pemerintah sudah dilarang keras kawan-kawan untuk merekrut tenaga honorer kembali. Nah, ini sudah bukti bahwa kawan-kawan pemerintah ingin fokus kepada kawan-kawan yang sudah lama mengabdi gitu. Jadi fokus dulu. Karena kalau tidak diberi peringatan seperti ini, maka datanya akan semakin membludak. Nah, itulah yang menjadikan kesulitan pemerintah untuk mengatasi semuanya. Itulah yang menyebabkan molor. Karena data dari awal sedikit, ternyata sekarang udah jadi banyak gitu. Makanya diakhirilah per 2022 kemarin pendataannya. Gitu kawan-kawan ya. Dan kabar gembira untuk kawan-kawan yang sudah masuk database, itulah yang akan diselesaikan jadi SNP 3K 24 ini. Gitu kawan-kawan. Untuk itu pemerintah berupaya mengakomodasi tenaga honorer menjadi P3K. Betul semuanya, bahkan kawan-kawan ya. Termasuk ijazah SD, SMP, gitu, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi ya. Makanya sekarang sampai saat ini PP Manajemen ASN yang menjadi dasar hukum penyelesaian tenaga non ASN menjadi ASN P3K 24 ini mengalami kemunduran gitu, mundur molor gitu ya, yang menjadikan kawan-kawan mungkin tadi ada yang sempat komen lah katanya ya, karena itu tadi pemerintah sedang berupaya memberikan yang terbaik gitu untuk kawan-kawan semua, memberikan keadilan gitu lah maksudnya ya.
Gitu. Salah satu tahapan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pendataan. Tuh pendataan dulu itu tahapannya, gitu kan. Pendataan tersebut sudah dilakukan 2002 kan, seperti kita ketahui. Namun BKN tidak lagi melakukan pendataan ulang tenaga honorer pada tahun 2004. Ya tidak ada. Jadi kalau kawan-kawan ada yang bertanya apakah ada pendataan ulang, tidak ada kawan-kawan ya. Informasi mengenai pemberhentian pendataan ulang pernah disampaikan dalam siaran pers ini kawan-kawan ya. Waktu itu sudah mengakibatkan juga ya informasinya itu. Nih kawan-kawan. Silakan nanti cek lagi. Dalam siaran pers tersebut, BKN menjelaskan bahwa pengumpulan data tenaga honorer telah diselesaikan sejak bulan Oktober 2002 lalu, kawan-kawan. Ya, terus, nah pendataannya untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN yang aktif di instansi pemerintah saat ini. Selain itu, pendataan tersebut juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait tenaga honorer. Makanya saat ini kawan-kawan diwajibkan ikut CAT. Nah, ini untuk memastikan bahwa kawan-kawan masih aktif atau tidak, gitu. Karena siapa tahu dari data yang diperoleh kemarin 1,7 juta katanya ya. Masih ada ya kawan-kawan yang sudah tidak aktif lagi, misalkan sudah pergi ke luar negeri menikah, misalkan ya, kan seperti itu. Jadi tidak aktif atau tidak sabar dengan gaji honorer yang sedikit, misalkan keluar gitu kerja di perusahaan yang lebih besar bayarannya. Nah, maka wajiblah ikut CAT untuk memastikan bahwa kawan-kawan masih aktif gitu. BKN juga memberikan bocoran tuh, ada bocoran katanya terkait tenaga honorer yang sudah pasti diangkat menjadi 3K. Adapun tenaga honorer yang memiliki peluang besar diangkat menjadi 3K, yaitu memiliki SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Ini kawan-kawan, itu besar peluang. Data tenaga honorer itu kemudian disampaikan oleh ke BKN agar bisa dimasukkan ke database. Nah, ini dia database. Nah, ini. Nanti kita cek ada jumlahnya nih. BKN menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 1,7 juta kawan-kawan data tenaga honorer hingga 17 Mei 2004 kawan-kawan pukul 00 nih itu. Mei, Juni, Juli. 1,7. Oke. Nah, ini diperpal juga ya kan? Data tersebut kemudian diverifikasi dan validasi ya oleh BKN yang bersama dengan BPKP. BKN kemudian membagi data tenaga honorer tersebut menjadi 6 kelompok kerja. Dibagi itu kawan-kawan 6 pokja. Ke-6 pokja tersebut adalah honorarium, ya, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Itu dia pokjanya. BKN bertanggung jawab dalam proses data perpa tersebut tenaga honorer Pokja 2-6, sedangkan BPKP sebagai tim Quality Assurance data Pokja 1 katanya tuh tadi. Perpa data Pokja kriteria 2 telah mencapai 89,87% kawan-kawan ternyata ya. Kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100% dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil perpa tersebut menjadi dasar penentuan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Oh, ternyata ya masih proses ini diposting pada kemarin ya. Ternyata itulah yang menyebabkan kawan-kawan nanti kalau sudah semuanya di perpa berarti ya ternyata informasi resminya adalah bahwa katanya belum selesai ini kawan-kawan ya. Ini itulah mungkin yang menyebabkan PP sampai saat ini molor gitu ya kawan-kawan. Karena PP itu dan beritanya kabar kawan-kawan nanti di PP ini akan ada prioritas. Mereka yang menjadi prioritas itu adalah mereka diantaranya yang diperhitungkan dari prioritas itu adalah masa kerja, usia gitu kawan-kawan ya, dan kinerja kalau tidak salah nih, kinerja. Nah, gitu dia. Tapi nanti skemanya seperti apa kita tunggu kepastiannya di PP ini yang sampai saat ini sedang digodok. Kenapa lama? Karena tadi itu pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semuanya, karena dalam menentukan keputusan ini tidak sendirian, ada Menpan, BKN dan beberapa lembaga kementerian lainnya diundang gitu dalam penuntasan PP ini. Oke kawan-kawan, baru itu saja dulu yang bisa diberikan konten ini. Kiranya ada yang mau disampaikan, didiskusikan, silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan maka akan coba jawab satu persatu. Dan insya Allah nanti mulai kemarin seperti yang saya sampaikan, insya Allah nanti terus ke depannya akan kita update terus tentang perkembangan terbaru mengenai tenaga non-ASN yang kita kenal istilah honorer. Maka doakan semoga kawan-kawan semua dimudahkan jadi ASN P3K tahun batin. Amin ya rabbal alamin. Thank you untuk penting serius wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.